Mungkin kita merasa diri kita ini kurang dibandingkan orang lain. Kita melihat orang sukses, orang berjuang, dan mendapatkan hasil. Mungkin itu kita melihat gampang, mungkin itu mudah. Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana orang mendapatkan itu. Ketika orang melihat itu, dan tidak bisa memahami, karena dia tidak mempunyai kebijaksanaan, wisdom. Dari situlah orang akan iri hati. Karena apa? Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, itu cenderung memiliki hati yang iri. Karena apa? Karena mereka tidak tahu, mereka tidak memahami bagaimana orang ini mendapatkan sesuatu itu, entah itu kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Misalkan kita hanya melihat hasil akhir, karena manusia ini hanya melihat hasil akhir, tidak pernah melihat perjuangannya. Misalkan kita memahami apa itu perjuangan orang lain, mungkin dia tidak publish, dia tidak post di sosial media. Mungkin kita tidak tahu juga bagaimana perjuangannya dulu. Habis itu kita hanya melihat perjuangannya sekarang, dia mendapatkan hasilnya. Dan disitulah ketika iri hati itu muncul, hal yang tidak bisa dikontrol, itu adalah pemikiran. Ketika iri hati, jadi hati itu iri. Ketika kita iri, itu tidak bisa berpikir bagaimana orang mendapatkan itu, bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan itu. Di situ timbullah pikiran yang bisa kita menuduh hal-hal yang buruk. Oh, ini cuci uang lah. Oh, ini mainnya jelek, mainnya kotor. Nah, disitulah kita tidak bisa lagi mengontrol pikiran kita. Karena apa? Tidak ada kebijaksanaan. Jadi aku membuat video ini, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Jadi kita harus memahami dulu diri kita itu apa, diri kita itu bagaimana, diri kita itu apa kelebihannya, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita tidak bisa kerjakan. Apa yang kita bisa kerjakan itu kita pelajari. Misalkan kalian berdagang roti, hanya bisa diproduksi sehari 100 roti. Bagaimana memproduksi sehari itu sampai 200 roti? Oh, bagaimana nanti membuka cabangnya lebih luas lagi? Oh, bagaimana supaya roti ini mendapatkan customer yang banyak, pelanggan yang banyak? Nah, itu yang kalian pelajari, itu yang kalian perdalam. Kenapa? Karena itu kalian yang bisa. Jangan misalkan kalian lihat, misalkan ada orang membangun properti, dia kaya di properti, dia sukses di properti, habis itu kalian main juga di properti, habis itu kalian tidak bisa dan kalian gagal. Karena apa? Karena kalian tidak memahami diri kalian. Kalian tidak pernah yang namanya berpikir, apa yang aku bisa lakukan, apa yang tidak bisa aku lakukan. Banyak sekali orang sukses sekarang, kayaknya di sosial media, di TikTok, di YouTube, di Instagram, yang namanya membagikan hasil mereka. Tapi kalian tidak mengerti bagaimana di belakangnya, perjuangan di belakangnya. Mungkin berdarah-darah, mungkin perjuangannya lebih berat daripada perjuangan kalian. Nah, di situ kita harus memahami, oke, kondisiku seperti ini, bagaimana aku bisa menjadi lebih baik. Bukan versiku untuk mengalahkan dia, tapi versiku untuk mengalahkan diri sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita perbaiki lagi. Oh, hari ini seperti ini, jadi besok lebih baik lagi, 1 tahun ke depan lebih baik lagi, 1 tahun ke depan lebih baik lagi. Jadi misalkan kalian ingin kaya, tapi kalian tidak mempunyai kebijaksanaan, apa yang kalian lakukan? Kalian tidak mengerti apa yang kalian beli, apa yang kalian investasikan, apa yang kalian lakukan. Kenapa? Karena kalian tidak ada yang namanya kebijaksanaan. Ketika ada kebijaksanaan di dalam diri kalian, kalian mengambil sesuatu, itu kalian perhitungkan dulu, kalian belajar dulu, kalian cari tahu dulu apa yang kalian investasikan. Misalkan kalian tidak ada kebijaksanaan dan kalian itu tidak pernah belajar untuk memahami diri kalian sendiri, kalian tidak akan mendapatkan kekayaan tersebut. Misalkan kita ingin mendapatkan kekayaan tersebut tanpa ada kebijaksanaan, itu timbul keserakahan. Keserakahan itulah yang tidak bisa dikontrol. Ketika ada kebijaksanaan, keserakahan itu hilang. Karena apa? Karena kita memahami diri kita. Kita mengerti apa yang kita bisa lakukan. Contoh Warren Buffett, investor terhebat di dunia. Apakah Warren Buffett itu trading? Jawabannya tidak. Warren Buffett itu tidak trading, tapi dia hanya investasi. Dia tidak menggunakan margin, tidak menggunakan leverage. Kenapa? Karena dia tahu diri dia. Ketika dia tahu diri dia, dia itu hanya investasi tanpa leverage, tanpa margin. Karena apa? Ketika dia melakukan dengan margin atau leverage, dia tahu resikonya. Karena apa? Karena dia memiliki kebijaksanaan. Apa yang dia bisa lakukan, apa yang tidak dia bisa lakukan. Dia bisa lakukan hanya investasi. Dia melihat fundamental dari perusahaan tersebut, dia melihat value dari perusahaan tersebut, dan dia ngerti di bidang dia. Habis itu dia investasikan duit dia di perusahaan tersebut. Nah, disitu adalah contoh dari kebijaksanaan. Misalkan Warren Buffett tidak bijaksana, dia bisa aja menggunakan margin atau leverage. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kebijaksanaan. Tapi dia memiliki kebijaksanaan, maka dari itu dia tidak mengambil hal yang seperti itu. Untuk bisa ke level kebijaksanaan, kita itu harus memahami dulu
bagaimana dunia ini bekerja. Di dunia ini kita saling melengkapi. Ada orang yang menjadi pembasket, ada orang jadi koki, ada orang menjadi tukang sepatu, ada orang menjadi kuli bangunan, ada yang menjadi penyanyi, ada yang menjadi investor, ada yang menjadi pengusaha, ada jadi pembisnis. Semua itu satu kesatuan. Jadi kita harus memahami dulu dunia ini bagaimana bekerjanya. Kebijaksanaan untuk mendapatkan kekayaan itu hanyalah fokus ke diri kalian. Kalian jangan membandingkan diri kalian ke orang lain, tapi anggap aja orang yang lebih sukses daripada kalian itu adalah guru kalian, walaupun kalian tidak ketemu dia. Jadi misalkan ada orang lebih sukses dan lihat di internet, anggap aja itu guru kalian yang mengajarkan kalian dan memotivasi kalian untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Jadi misalkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kekayaan kita, dengan kepintaran, itu tidak bijak. Karena apa? Untuk membandingkan diri kita dengan orang lain itu sudah tidak bijak. Tapi untuk kita mendapat kebijaksanaan dengan orang lain, kita itu harus belajar ke orang lain.